Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para asatid, sesepuh bini sepuh, dan yang saya hormati dan serta yang berbahagia segenap jamaah Safari Maulid Comboran yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah, diberi kekuatan lahir maupun batin, kemampuan untuk mengikuti acara yang istimewa, yaitu pembacaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safari 40 hari. Oh, 30 hari. Mudun nisan. Niate 40 dina. Semoga apa yang kita upayakan dan kita ikhtiarkan bersama ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, perlu sedikit saya ralat. Tadi pembawa acara menyampaikan bahwa ini adalah acara inti, acara puncak. Kalau nanti kepanggil salah satu Habib besar, beliau mengatakan ketika sebuah acara di situ ada acara pembacaan Maulidun Nabi Muhammad SAW, maka acara yang lain menjadi acara tambahan. Jadi acara intinya adalah acara Maulid. Babah masya sing ceramah teko ars, masya sing ceramah teko planet Indiai, reis ono Maulid, maka acara intinya adalah pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya di sini hanya sekedar acara tambahan, acara selingan, karena tambahan dan selingan gak oleh suwe-suwe. Niku saja akan intine nih. Boten tapi niku leres. Sampai beliau Habib yang bercerita kepada saya ini pernah bikin acara besar-besaran yang diundang banyak, termasuk pejabat-pejabat tinggi, dan penceramahnya seorang yang hebat, kelasnya nasional bahkan internasional. Mari wonten undangan ini ku suwai, undangannya sampai wonten sing setengah PPT warna emas niku. Ten mriku wonten tulisane acara inti adalah acara pengajian Mau'idul Hasanah. Sedangkan membaca Maulid itu disebut pra acara. Padahal sampun pesan undangan sekian ribu langsung disuwek-suwek. Ganti acara inti Maulid, babah sing teko syekh toko ndiae tetep acara inti Maulid, yang lain acara tambahan. Nah niku pesan beliau semacam itu, sehingga
dalam pelaksanaan safari maulid ini sekali lagi sebut acara inti adalah acara maulid. Dan berikutnya ngono ae cek gak ketok teman-teman ya. Nek disebut acara tambahan kok gak enak. Ambek nggih mubalek. Kalau saya ndak masalah, tapi yang lain belum tentu sama pemikirannya. Jadi acara berikutnya ngono ae wis. Tapi disebut acara inti atau setelah acara inti Maulidun Nabi Muhammad SAW berikutnya adalah ngono. Tak urui ya engko sing apa? Membawa acara ya. Jadi acara kita adalah Maulidun Nabi Muhammad SAW. Yang tidak lain dalam pembacaan sholawat kita bersama-sama, tidak lain hanya satu keinginan kita, isfa' lana ya Rasulullah. Kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Karena syafaatnya Rasulullah SAW ini syafaatul uzma, syafaat yang luar biasa, yang tidak bisa ada yang menandingi. Dari sekian banyak makhluk, syafaat yang paling agung adalah syafaatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW butuh kepada syafaatnya Rasulullah SAW. Walaupun dia tiang alim, tiang soleh, ahli ibadah, tetap dia butuh syafaatnya Rasulullah SAW. Karena syafaatnya Rasulullah SAW ini bukan hanya syafaat umatnya yang mestinya masuk neraka dientas untuk bisa masuk surga, tapi juga syafaatnya Rasulullah untuk mempercepat hisab. Syafaatnya Rasulullah juga untuk meningkatkan derajat seseorang di surga menuju derajat yang lebih tinggi. Sehingga siapapun pasti dan pasti butuh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah salah satu disebut syafaatul uzma karena syafaatnya Rasulullah ini luar biasa luasnya. Rasulullah memberikan syafaat melalui berbagai macam cara. Wonten tiyang sing diparingi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sregep salat. Wonten tiyang sing diparingi syafaat Rasulullah SAW karena dia sregep maca sholawat. Wonten tiyang sing diparingi syafaat Rasulullah SAW karena dia seneng sedekah. Wonten tiyang sing diparingi syafaat Rasulullah SAW karena birrul walidain. Wonten tiyang sing diparingi syafaat Rasulullah SAW karena hormat kepada tamu. Wonten sing diparingi syafaat Rasulullah SAW karena hanya sekedar membahagiakan, menyenangkan orang dengan wajahnya yang sumringah. Jadi banyak sekali jalan-jalan menuju syafaatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena seluruh kebaikan semuanya adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Seluruh kebaikan umat Nabi Muhammad SAW niki dibawa dan diajarkan serta dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga setiap umatnya yang melakukan kebaikan berarti mereka semuanya meniru, derek, manut kali junjungan Nabi Muhammad SAW. Mila kula kali panjenengan mboten usah khawatir dadi umat Nabi Muhammad SAW, karena kita merupakan umat yang terbaik, umat yang diberikan jalan begitu banyak untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Kok menuju syafaatnya Rasulullah? Wong ten ngene Roma mawon banyak jalan kok. Nggih napa nggih? Banyak jalan menuju Roma. Iso lewat Kota Lama nggih saged. Nggih. Liwat Kidul Pasar nggih saged, liwat Kebalen nggih saged, sing penting nyampe ten kene Roma alias Rombengan malam. Wong ten kene Roma mawon banyak jalan apalagi menuju syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diparingi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena menyingkirkan sesuatu yang dikhawatirkan bisa misalnya watu engkau nyandungi wong liya atau duri engkau iso mancep nang sikile wong liya, hanya karena itu Allah Subhanahu wa taala ridha, akhirnya Rasulullah SAW memberikan syafaatnya.
Makanya kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun kebaikan, karena barangkali disitulah letak, disitulah tempat di mana Allah ridho dan Allah memberikan kepada Nabi Muhammad izin untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya termasuk tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salah satu dari syafaatul udma, syafaat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan diberikan, dianugerahkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW adalah yang ada di rumah kita masing-masing, yaitu Al-Quranul Karim. Gak ada Quran sedaya nggih, gak ada Quran sedaya nggih. Disitulah juga tempat syafaatnya Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena besok Al-Quran akan menjadi penolong, pembawa syafaat untuk ashabul Quran, untuk orang-orang yang dulu dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang dulu istiqomah membaca Al-Quran. Alhamdulillah kula kalih panjenengan gada Al-Quran, dan alhamdulillah sambut istiqomah maca Al-Quran. Pinten juz Bu sedinten? Bu, jenengan iki mendel sik ngitung apa sik? Pirang juz sedina? Ningali hawane nggih. Nek hawane rada panas rada akeh, ana jus jambu, jus melon, jus nanas. Niku es jus jenenge ya. Bacalah Al-Quran, walaupun kula kali panjenengan hanya sempat aku sempati mek 3 ayat sedina, mboten napa. Baca Al-Quran walaupun hanya 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim saayat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin 2. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. 3 ayat cukup. Nggih, monggo koberi mek 3 ayat kok. Menit tambah menit 3 ayat. Menit tambah menit 3 ayat, insyaallah 6 tahun setengah khatam jenengan. Selamatan belewedus nggih. Wong khatamin 6 tahun setengah. Alhamdulillah. Tapi mboten napa karena Rasulullah afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Yang paling afdal ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran atau man qara harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun. Kalau orang membaca Al-Quran satu hurufnya niki dibiji dihitung kali Gusti Allah 10 kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Sedangkan satu hasanat itu 10 kali lipat pahalanya. Berarti tiang rek maos Quran niki setiap hurufnya niki dihitung 10 pahala. Bayangkan jenengan maos suratul Fatihah nu pirang huruf Bu? Nanti ngitung huruf suratul Fatihah. Gak kober Bu nggih. Ngitung dhuwit. Kober mboten napa nggih. Berarti jenengan wong ikhlas, gak tahu ngitung ganjaran. Nggih. Nikilah Al-Quran. Lho maca kula magep-magep gak masalah. Sing maca Al-Quran wa huwa yuta'ti dalam kondisi magep-magep terbata-bata karena mungkin sik tas belajar, karena mungkin suwe gak maca, magep-magep tidak masalah, maka falahu ajron, pahalanya double, pahala moco kala pahala magep-magep imam, artinya pahala belajar. Lho nggih sakniki tiyang rek moco normal kan pahalanya nggih pas niku kan, alhamdu alif lam ha mim dal 50 mean kan dikali 10. Tapi nek gak lancar al alitok swidak lumayan sih durung mari niki. Alhamdulillah tambah 80. Alhamdulillah tambah 50. Lumayan Bu. Wis oleh 100
ngoten. Dadi rek gak lancar niku tambah kata ganjaran. Nikulah tiyang maca Al-Qur'an walaupun dalam kondisi magep-magep salah keliru wong anjene sik belajar. Mboten dosa. Wong numpak mobil mau ditulisi belajar, nyelawat titik dimaklumi kok kali polisi. Mosok wong belajar maca Al-Qur'an nyelawat titik gak dimaklumi kali Gusti Allah. Pasti dimaklumi. Nek jenengan kurang mantep maca Al-Qur'an ndek kegeri ditulisi masih belajar. Mboten apa. Malaikate cek maklum. Niki Al-Qur'an nggih. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an ini orang yang mendapatkan banyak pahala. Bahkan di dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa setiap orang yang membaca Al-Qur'an dalam sholatnya, ketika sholatnya dalam kondisi berdiri, maka dia mendapatkan pahala 100 kebaikan. Kalau dalam kondisi duduk 50 kebaikan. Kalau di luar sholat, dalam kondisi dia mempunyai wudhu, 1 huruf menjadi 25 kebaikan. Kalau di luar sholat dan tidak punya wudhu, 1 kebaikan 1 huruf 10 kebaikan. Ipun jenengan rek maca Quran cok lali nggawa kalkulator cek iso ngitung, mari sedekahul adzim dihitung luar biasa. Bacaan keluarga oleh pirang juta kebaikan. Makin dikumpulno nggih setiap bulan makin dijolno nggih. Dijolno ten kene dadi kupon oleh sembako nggih. Nggih mboten ngoten. Inilah gambaran orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Tetapi kula kalebayan jangan hanya sekedar membaca. Karena Al-Qur'an ini merupakan anugerah dari Allah SWT yang diturunkan oleh Allah, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini untuk petunjuk, sehingga Al-Qur'an itu sebenarnya puncak dari kebaikan Al-Qur'an ketika Al-Qur'an ini dipraktekkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan boten usah khawatir, seluruh apa yang kita alami dalam kehidupan ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Segala permasalahan hidup kita mboten usah khawatir, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Rek kula kali panjenengan purun benar-benar memahami atau mentadaburi Al-Qur'an. Sayangnya kula kali panjenengan maca Qur'an iki mek gawe wacan-wacanan tok. Nggih, rek masalah ganjaran sampun kula sebut niku wau. Tapi Qur'an mboten cukup hanya dibaca saja. Karena Al-Qur'an ini diturunkan untuk petunjuk, sehingga Al-Qur'an ini mestinya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jenengan piyambak sering dalam pujian-pujian maos napa? Tombo ati iku limo warnani. Nomor setunggal napa Bu? Maca Al-Qur'an kapan Bu? Kapan jenengan angen-angen sak maknane? Nih. Kadang digawe pujian tok mulai bayak sampai tuwek tapi kok gak tahu diangen-angen sak maknane. Nggih, sing diuber khatamane. Karena engko ana berkatane. Padahal Al-Qur'an ini mestinya harus dilaksanakan, diamalkan. Napa? Karena seluruh masalah hidup kita ada di dalam Al-Qur'an. Mulane wonten tiyang sing duwe masalah padahal dia mempunyai Al-Qur'an. Dia punya problematika kehidupan padahal dia punya Al-Qur'an, sebenarnya dia melewatkan napa? Jawaban dari segala macam permasalahannya yang ada di rumahnya, yaitu Al-Qur'an. Sedaya niku Allah sendiri yang menyebutkan ma farradna fil kitab min syai', tidak satu pun hal yang terlewatkan di dalam Al-Qur'an. Seluruhnya ada dalam Al-Qur'an. Masalah nopo mawon ada dalam Al-Qur'an. Nanti seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Abduh pergi ke Eropa, waktu itu ten Prancis, menyampaikan dakwanya bahwa seluruh permasalahan hidup dimanapun Anda berada, di situ Al-Qur'an ada. Seluruh permasalahan hidup ada jawabannya dalam Al-Qur'an. Kali wong Eropa diguyu, mosok ono kabeh. Iya, ada semuanya. Akhirnya ada satu orang yang disebut orang orientalis ya, tiang sing memang mempelajari Islam. Tiang niki tiang pintar, tiang niki ahli dalam
ilmu agama, bahkan kula kali jenengan tiyang awam kalah lek kali orientalis. Tidak sedikit orientalis yang hafal Al-Qur'an, hafal sekian ribu hadis. Mereka niatannya mempelajari Al-Qur'an bukan untuk mencari kebenaran tapi untuk menjatuhkan Islam. Akhirnya waktu niku di forum yang luas, Syekh Muhammad Abdul ditanya sama orang itu, apakah semuanya ada jawaban Al-Qur'an? Ada. Apa semua pertanyaan atau masalah hidup kita semuanya ada dalam Al-Qur'an? Ada. Kata siapa? Tidak ada. Kalau gitu saya mau bertanya, tolong jawab, dan yang menjawab jangan Anda tapi Al-Qur'an. Oke, takono sakarepmu. Lah niki niate menjatuhkan, akhirnya takone sing aneh-aneh. Kira-kira jladren sak kilo iku dadi roti piro? Jawab Al-Qur'an. Jladren sak kilo, jladren. Sama jladren, Bu. Adonan roti sak kilo kira-kira dadi roti sak piro? Dadi roti piro? Jawab Al-Qur'an. Apakah ada itu dalam Al-Qur'an? Kata Syekh Muhammad Abdul, ada. Kata siapa? Tidak ada. Al-Qur'an loh yang jawab. Iya, Al-Qur'an yang menjawab. Akhirnya gak kalah pinter Syekh Muhammad Abdul, ulama. Al-Qur'an yang menjawab ini. Akhirnya Syekh Muhammad Abdul minta tolong sama panitia. Panitia, tolong panggilkan orang ahli roti. Siap, dicelukno ahli roti. Mari dicelukno ahli roti, terus ditangleti, ahli roti iki adonan sakmene dadi roti piro? Oh iki ya, iki dadi roti 5. Nah, inilah jawabannya, dadi roti 5. Loh, itu kan yang jawab orang ahli roti, bukan Al-Qur'an. Keliru, iki sing jawab Al-Qur'an. Kamu kan minta jawabannya Al-Qur'an. Ketika kamu tanya tentang roti, Al-Qur'an menjawab, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Lah saya bukan ahli roti. Maka Al-Qur'an menjawab, tanyakan pada ahlinya, maka kamu akan tahu. Jika kamu tidak tahu, akhirnya tak celuk. Jadi jawabannya Al-Qur'an, aku nyeluk ahli roti, tak takoni, akhirnya ketemu jawaban. Inilah jawaban Al-Qur'an. Langsung kelepek-kelepek. Oh ya bener ya ini. Itulah Al-Qur'an. Makanya kula kali panjenengan di dalam mempelajari Al-Qur'an ini mboten pareng mek sekedar maca tok. Kita harus berusaha untuk mempelajari isinya Al-Qur'an. Rek panjenengan bener-bener mempelajari isinya Al-Qur'an. Semua permasalahan hidup kita itu wonten. Apa yang terjadi fenomena zaman sekarang itu ada di dalam Al-Qur'an. Wah niki mboten dawa-dawa wis wong selingan ae nggih. Walhasil nggih Al-Qur'an niki pun sampai hanya sekedar bacaan. Karena kewajiban kita terhadap Al-Qur'an singen nanti disampaikan oleh Allah Yarham Abu Yasuti Ta'ala itu ada 5. Yang pertama memiliki Al-Qur'an. Duwe kewajiban orang Islam kudu duwe Al-Qur'an. Jenengan gadang nggih sedanten Al-Qur'an nggih. Alhamdulillah, paling tidak jenengan ten HP ini dikei nopo aplikasi Al-Qur'an nggih. Ojo Al-Qur'an iki gak ono TikTok sing ono. Lah niki gak bener niki nggih. Kudu wonten jenenge Al-Qur'an nggih. Niki nomor setunggal. Nomor kali membaca Al-Qur'an nggih. Tidak cukup dengan bacaan, tidak cukup. Hatta panjenengan apal Quran mboten cukup. Karena napa? Al-Qur'an dihafalkan itu berarti Al-Qur'an cuma dibaca. Menghafal Al-Qur'an itu berarti membaca Al-Qur'an. Cuma karena apal akhirnya membacanya bil ghaib. Bil ghaib niku nek bahasa Jawa ne gak kathik delok. Sing gak apal tetep maca tapi bin nador kathik delok. Mek niku tok bedane bil ghaib kali bin nador, tapi itu masih sebatas membaca. Terus ya nopo? Yang kedua adalah memahami isinya Al-Qur'an. Karena tanpa kita memahami, yang berikutnya kita mengamalkan Al-Qur'an. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an kalau kita tidak memahami Al-Qur'an. Dari mana kula kalian jenengan saged ngelampai melaksanakan Al-Qur'an kalau kita tidak bisa memahami Al-Qur'an. Damel nopo ulama-ulama kita Bu sing jenenge tafsir Al-Qur'an itu sampai sekian jilid.
Saya punya beberapa tafsir Al-Quran, itu ada yang 20 jilid, ada yang belasan jilid, ada yang 20 jilid lebih. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini boten telas dibahas oleh semua berbagai macam ulama sekalipun gak entek senjenengi Al-Quran. Sampai Al-Quran sendiri yang menantang kita, yang menunjukkan kepada kita, walau kanal bahru bidadan li kalimati rabbi, seandainya lautan ini menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis yang namanya hikmah dari Al-Quran, kalimat-kalimat Allah, maka lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Akan entek jenenge laut ini tidak mampu untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun dijoki beberapa kali tetap gak entek jenenge kalimatnya Gusti Allah. Lah kok kula kalian puas dengan hanya membaca? Lah terus sing kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada ini digawe apa berarti? Untuk apa kalau kita tidak mempelajari atau angen-angen sak maknane? Nggih napa nggih Bu? Bu, jenengan jadi jamaah tahlil pirang tahun wisan Bu? Dados jamaah tahlil pirang tahun? Pinten tahun Pak dados jamaah tahlil jenengan? Puluhan tahun, nggih. Sampai Yasin itu ngelontok setengah apal, nggih. Kula arani setengah apal karena rek maca dhewe niku mboten saged. Rek maca bareng-bareng saged masih gak kena ndelok. Tapi nek maca dhewe mulai ingkanat illa sayhatan wa faidahum khamidun. Faidahum jami'ul ladaina muhdharun. Marang balik meneh khamidun. Lho kok khamidun meneh sih rek ngono. Kena ingkanat illa sayhatan wahidatan mulai gak mari-mari. Nggih. Loh niki orang-orang yang sudah setengah apal maca Yasin. Nun sewu jenengan sampun nate ta mempelajari tafsir Yasin niku. Opo sih isine Yasin niku? Nate ta Bu? Bu, lah ya napa jenengan jamaah tahlil pirang tahun? Yasin me apal lah kok gak ngerti isine Yasin? Ditakoni apa isine Yasin? Aduh horor iku. Kematian tok isine lho, sangane horor. Mboten kata niku, nggih. Yasin niku Masya Allah luar biasa. Pun jamaah tahlil monggo nggih. Cek gak isin kula kali jenengan maca tok gak iso ngelakoni. Akhirnya Al-Quran la yabqa minal Quran illa rasmu, Quran karek tulisan itu. Waliyadzubillah naudzubillahi min dzalik. Dalam Al-Quran itu banyak disampaikan. Yasin tok niku jenengan nglampahi Masya Allah luar biasa. Wong jamaah tahlil niku kudu sregep ngaji mestine, karena dek gini Yasin niku diperintahkan ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Niku perintah untuk mengikuti derek kali para ulama, orang-orang yang membawa hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Niki perintah Yasin, tapi terbukti nggih kata tiang jamaah Yasin tapi gak gelem ngaji karena gak ngerti isine Yasin niku nopo. Sakniki kula kali panjenengan boten usah ado-ado. Kita niku setiap hari maca suratul Fatihah. Nggih napa nggih? Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis kula pundhut mawon alhamdulillahirabbil alamin. Ngertos artosipun Bu jenengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngerti Pak artine, Pak? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oke, niku artine. Alhamdulillah utawi sekabehaning puji iku lillah, kagungane Allah. Rabbil alamin, dat kang mengerani sakabehane alam. Oke niku artine. Lah maksude napa? Maksude napa? Afala yatadabbarunal Qur'an. Ayo dipikiraken maksude. Cek iso nglakoni. Napa jenengan saged nglakoni alhamdulillah kira-kira? Saged Abu? Ayo alhamdulillah, alhamdu segala puji, segala utawi sekabehaning puji, segala puji entek wis segala niku. Nek wis segala niku wis dientekno. Nggih napa nggih? Wonten sisae kira-kira? Tidak ada sisanya. Segala puji lillah milik Allah.
Berarti wis kabeh dintekno Gusti Allah. Segala pujian itu dintekno Gusti Allah. Segala sesuatu yang pantas dipuji itu wis dipek Gusti Allah. Sehingga selain Gusti Allah tidak berhak dipuji, tidak punya pujian, tidak boleh mencari pujian karena bukan miliknya. Niku maksudnya alhamdulillah. Sehingga tiang-tiang yang mengucapkan alhamdulillah niku benar-benar mengakui bahwa segala apapun yang pantas dipuji dalam dirinya itu miliknya Allah. Mungkin pintere, alime, gantenge, ayune, hebate, sugine, kuate, ibadahnya semuanya milik Allah, mboten asal diakoni. Sehingga tiang sing semerap rek alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah segala puji milik Allah niku rek dilem malah isin. Rek dilem malah isin karena napa? Rumangsa duduk wae. Pak, misalnya jenengan nggawa mobil Alphard. Tapi jenengan supir gak melok duwe. Jejere sing duwe. Terus ana kanca ngelem, kira-kira jenengan tambah seneng apa tambah sumpek? Tambah sumpek isin. Waduh rek mobil rek mulane gak tau ketok saiki mobil anyar. Ya napa jenengan? Jenengan jejere iku sing duwe ya apa kira-kira perasaane jenengan? Tambah seneng atau tambah gregeten? Tambah gregeten. Sajuwe ya tak samblek kon. Ngono kok diterusno. Oh, tambah waduh. Oh kon niku ancene iki sing duwe dudu aku. Kita akan tambah malu. Makanya orang yang mengerti benar-benar makna alhamdulillah, dia tidak tambah senang dipuji, tapi malah tambah susah kalau dipuji. Kenapa? Rumangsa dudu wae. Rumangsa tidak pantas dipuji karena dia tidak merasa punya sesuatu yang pantas dipuji. Mestine koyo ngoten lah tiyang sakniki mboten. Yuhibbuna ayyuhmadu. Tiyang sakniki seneng kali pujian. Sekarang yang dipuji malam yaf'alu sesuatu yang bukan dirinya. Jadi seneng, bahasa kita sekarang pencitraan. Seneng dipuji, didik-didik digawe status. Didik-didik digawe status. Kalau status sing apik-apik tok kolal ulama, kolal iki padahal dia gak tahu ngaji. Ya. Hanya sekedar supaya dikesankan bahwa dia seneng ilmu, seneng orang ahli ilmu. Tapi padahal dia gak tahu ngaji. Engko ana apa-apa didik di-share. Digawe status. Alhamdulillah, malam ini aku bersimpu di hadapanmu dengan cucuran air mata tanda tobatku kepadamu. Tersungkur aku di hadapanmu. Ditulis. Cek diarani ahli tahajud, ahli taubat. Marang mbek sujud selfie pisan. Lah orang-orang semacam itu, orang-orang yang senang dengan pujian, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Nah, tiang-tiang model koyo ngoten niku nggih berarti tiang niki mboten semerap makna alhamdulillah. Mungkin mulai lunga kaji gak diceluk abah mbek umi gak noleh. Lho, lah niku padha dene niku. Tiang sing gak ngerti alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji itu milik Allah. Niki abot niku Bu, nggih. Abot. Nggih. Dereng Rabbul Alamin niki. Rabbul Alamin. Rob itu Allah yang Maha Pencipta dan Pemelihara. Kalau kita menggunakan ilah itu berarti Allah sebagai sesembahan. La ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Tapi kalau Rob ini adalah Allah yang menciptakan dan Allah yang memelihara. Kita setiap hari mengakui alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang menciptakan dan memelihara seluruh alam niki. Kinten-kinten seluruh alam yang disebut di sini iki sing apik-apik tok napa sing elek-elek katut? Sing apik-apik tok napa sing elek-elek katut, Pak? Sedaya katut. Masuk sing elek niku nggih penciptaannya adalah Allah. Penciptanya Allah, pemeliharanya juga Allah.
Karena semuanya yang menciptakan Allah, semuanya yang memelihara Allah, maka yang pantas hanya satu, dialhamdu, dipuji. Tidak pantas dicelatu, dipaido, diilokno, apalagi sampai dinyek. Lah kula kali panjenengan sing ngakoni bahwa Rabbul Alamin, seluruh alam ini adalah yang menciptakan dan memelihara Allah. Kira-kira kula kali jenengan sing gak melok gawe, gak melok ngingoni, tahu nyelatu, tahu maido, tahu ngilokno, tahu tah ngenyek, nate napa mboten nate? Nate napa mboten nate? Lah kok jalire Rabbil Alamin. Wis gak melok gawe, gak melok ngingoni, tapi gaenane nyelatu. Rek ngilokno wong tek-tekan, wong kok mbuak biuk. Jadi Gusti gak melok gawe, ngelok ngilokno. Bu, contoh misalnya jenengan gawe panganan ae lho. Gawe panganan soro-soro, ancene yen semerap jenengan rek panganan niku gak patek enak. Ero ancene gak patek enak. Terus mari wonten tiyang sing niliki panganan jenengan, terus jenengan diilokno dipaido gak entos masak koyo ngene gak enak. Ngopo iki masak wis macem-macem ngilokno. Kira-kira jenengan tersinggung napa mboten? Padahal jenengan semerap anjene panganane gak enak, tapi tetap tersinggung. Ya masih gak enak ya gak enak rek, tapi ojo ngilokno, gak melok gawe. Ngene lho gelem doyan panganan gak gelem lepen karek badok tok ae rame lho. Akhirnya jenengan malah mangkel gara-gara dilokno. Nggih napa nggih? Karena orang ini ndak ikut buat, ndak ikut bandani. Wong karek gelem panganan gak gelem ya wis. Niku lho nyelatu gak pantes. Napa malih kula kaliyan nyelatu ngilokno gaenane Gusti Allah. Ana wong karena opone dinyek, ana wong karena kelakuane dipaidu, ana wong karena nopone niku sampai dihina dan seterusnya. Wal iyadzubillah niku berarti kula kali jenengan tidak melaksanakan alhamdulillahirabbil alamin. Kadang maido sesuatu, lah yo dan tok ae gak yup-yup lho. Niku nggih termasuk wis gak alhamdulillah niku. Wong udan gak melok gak gawe. Ngene lak dodolan malah gak payu. Lah sing dodolan mosok jenengan tok Abu. Lah kaulane Gusti Allah ana sing dodolan payung, dodolan jasudan barang. Rek gak ono udan lah terus sepayune kapan niku. Kan Gusti Allah nggih ngrumat nggih ngingu umate sing macem-macem, kawulane sing macem-macem. Jare dodol es, waduh ngene iki udan-udan gak payu es. Jare dodol bakso, oh ngene iki sing pas udan ngene iki bakso laris. Lho lha niku umate kabeh napa kawulane Gusti Allah. Lho niku lho gambaran Ibu alhamdulillahirabbil alamin. Saja akan duwawa niku. Kula suarane rada entek nggih. Kula ni rada kecapean kula wingi saking Jepara. Mulane ambek lungguh ya kaos kakian kok yang remek anjene remek kula nggih. Kula niki meksa nek mboten diundang kali jamaah comboran mboten ngoten. Niki sing liyane kula prekaken wonten Tanjung kula prekaken. Ini majelis kula prekaken. Tapi comboran gak kate mrekno kula sungkan kula nggih. Wis suwe gak kepethuk nggih. Wis jaman biyen kula ngaji teng mriki nggih sekali-kali wis mbuh setahun pisan maulid lak lumayan teko nggih. Mulane kula macak niki cek rada yo napa nggih. Maulidan areng. Mungkin ana sing bang dungaren lak lho. Kula ngeluh Bu asline Bu, mulane tak kula bebet ini ngeluh. Lah kula taleni tok cek gak pantes sih kaya wong karnaval tambahan ya. Wis atuk ngene ae wis ketokane kok yo padahal ngeluh. Di samping menyesuaikan kali apa? Dandan niku kan nggih niku jenenge nggih mosok sing duwe omah kaya ngoten kula kate nggih kaos kutangan tok lah gak pantes anggihan. Kula mek mantes-mantes tok. Saestu Bu nggih niki ajakaken rada mbliyeng kula ndelok jenenge mbliyeng lho. Nggih kok dobel-dobel ngoten model nggih. Nggih padahal jenengan langsing-langsing kaya to gede-gede Bu nggih niku. Asline jare oh asline ta. Prasa kula mata kula sing nggih. Ya Allah, nggih ajakaken kula bahas alhamdulillahirabbil alamin iki ajakan dawa Bu asline Bu sampai 2-3 kali pertemuan rutin nggih. Bahas alhamdulillahirabbil alamin nggih. Tapi keranten sekali lagi niki acara tambahan nggih kula mboten saged dawa-dawa nggih. Mugi-mugi sedaya jamaah diparingi sehat wal afiat, zahir batin saged mengikuti dengan seksama
dengan istiqomah acara 30 hari Safari Maulid ini, dan insya Allah semangat jenengan untuk mengikuti Maulidun Nabi Muhammad SAW niki dicatat oleh Allah, dan besok niki sing didadosaken alasan hujah di hadapan Allah bahwa jenengan adalah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi bermanfaat. Alhamdulillah. Kowe gak ngeblak wis alhamdulillah niku nggih, rada senden-senden ngeten. Mosok nek gambit nyantol ngeten kuwi. Mau difoto pas ngene kaya wong nyangsang model iki. Ya napa malih nggih, jenenge kondisine kaya ngeten. Kula kinten cekap, wallahu alam bisawab, alafu minkum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'ama yafi mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'ama yafi mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'ama yafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته وأمتنا على حبه وجماعته ومتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشاء للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رصينا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلم تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مختول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيقا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه هدى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Langkungipun nyun agungi pangapunten wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.